Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Itu berkali-kali saya ingatkan teman-teman semuanya. Makin kita banyak berdoa, makin banyak kita meminta, insya Allah doa kita pasti dikabulkan sama Allah. Nah, tinggal prosesnya bagaimana, seperti apa, dari mana jalurnya, itu bukan urusan kita. Yang penting tugas kita banyak berdoa sama Allah. Makin kita banyak berdoa, apapun yang menjadi hajat Anda, insya Allah pasti dikabulkan sama Allah. Ya baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Banyak yang bertanya ke saya tuh, dia gini teman-teman semua. Saya sebenarnya banyak banget sih yang bertanya ke saya tuh, tapi saya intinya saja ya. Itu ada yang bertanya ke saya tuh begini, Pak, kenapa ya saya kok makin riyadhah saya makin kuat, kok ujian makin datang? Saya ingin minta hutang lunas, masalah segera selesai, kok masalah nggak selesai, hutang nggak lunas, justru masalah itu makin tambah banyak, ujian itu makin tambah banyak, sehingga kadang-kadang itu saya nggak bisa mikir lagi harus bagaimana, harus berbuat apa, dan harus melakukan apa. Semua amalan dari banyak guru itu sudah saya amalkan, sudah saya kerjakan, bahkan saya disuruh bangun jam 00 itu ya, jam 12 tepat sampai subuh itu sudah saya lakukan. Pokoknya amalan-amalan yang berat-berat itu sudah saya lakukan. Tapi kok masalah saya nggak selesai, termasuk utang saya nggak lunas juga. Justru makin banyak, saya seolah kok makin buntu, nggak ketemu jalan gitu ya. Nah intinya seperti itu teman-teman semuanya. Nah jadi teman-teman semuanya, ketika Anda mengalami hal seperti itu, saya katakan selamat. Anda harus bersyukur. Kenapa? Karena saya pernah berada di posisi itu. Saya pernah ngalamin itu teman-teman semuanya. Nah jadi Anda jangan kaget ya teman-teman semuanya. Jangan kaget ketika Anda makin kencang riyadhah, makin kuat berdoa, makin banyak berzikir, makin banyak beramal, ujian makin banyak datang. Yang tadinya kita minta lunas hutang, minta masalah diselesaikan, minta solusi, tapi Allah belum buka jalan, Allah belum selesaikan masalah, bahkan Allah belum selesaikan belum menyelesaikan hutang kita. Saya katakan teman-teman saya selamat. Selamat itu tanda-tanda keajaiban pertolongan Allah akan datang. Itu tanda-tanda bahwa Allah itu akan menyelesaikan masalah Anda. Itu tanda-tanda bahwa Allah ingin mengangkat derajat Anda. Tapi prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti itu dan memang harus begitu kita laluin. Karena di situ jadikan itu sebagai jalan ampunan. Makanya dulu saya menganggapnya itu sebagai hukuman deh. Saya terima semuanya sama Allah, ya Allah hamba terima ya Allah semuanya ini ya, hamba menyadari bahwa ini sebagai hukuman hamba yang dulunya kita lupa sama Allah, nggak ingat sama Allah, kemudian sholatnya nggak jelas segala macamnya gitu, diuji sama Allah, terus kita tobat, akhirnya Allah uji itu. Nah simpelnya gini deh, anggap aja itu sebagai pembersihan dosa terhadap ya dosa-dosa kita yang lalu lah gitu yang kita lakukan. Karena asli sebenarnya teman-teman semuanya, penyebab sulitnya hidup itu kan karena dosa kita ini banyak banget, dan dosa ini kan salah satu penghalang hidup kita jadi sulit, termasuk kita banyak hutang, kita sulit mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Pokoknya salah satu penghalangnya itu adalah dosa. Nah salah satu jalan penghapusan dosa itu adalah lewat ujian itu. Kita diuji sama Allah sehingga Allah melihat kesabaran kita. Dengan kesabaran yang kita lakukan, kita diuji sama Allah, sabar, kita ridha. Lewat jalan sabar itu Allah ingin ampuni dosa kita dulu. Makanya saya katakan Anda jangan nyerah. Banyak yang aku saya, Pak, saya sudah nyerah, saya nggak sanggup lagi. Saya pernah berada di posisi itu. Bahkan saya sampai nggak bisa mikir harus bagaimana lagi, ya Allah semuanya sudah dilakukan. Bahkan saya tuh pernah oleng, artinya oleng itu nggak sampai gila sih, tapi udah sampai putus asa deh. Bahkan saya pernah katakan bahwa saya tuh pernah sampai nggak ibadah, nggak sholat, nggak ngapa-ngapain gitu ya, 1 bulan lebih teman-teman seperti itu kalau salah. Saking saya nggak ngertinya harus berbuat apa karena ujian itu. Saya mintanya masalah selesai, hutang lunas, solusi ada, tapi malah sebaliknya ujian malah makin banyak datang. Bahkan pernah itu pengalaman saya satu ketika tuh saya pernah saking olengnya nggak ngerti lagi mikir harus bagaimana, mikirkan tagihan banyak banget saat itu tuh, sehingga saya naik sepeda motor tuh tanpa sadar tuh saya pernah nabrak tuh mobil orang tuh, saya tabrak dari belakang gitu ya. Untungnya saya nggak apa-apa dan mobilnya juga nggak apa-apa ya, akhirnya ya selesai juga ya, damai di situ, nggak ada yang rusak gitu ya. Tapi yang saya rasakan tuh belum saya oleng, nggak ngerti harus, pokoknya nggak ngerti lah, mudah-mudahan teman-teman tahu ya. Bahkan saya juga pengalaman pernah itu ya, saking saya olengnya
nggak ngerti harus berbuat apa. Saya pergi itu jalan-jalan, nggak tahu tujuannya kemana. Yang penting udah saya naik sepeda motor aja, terserah deh mau kemana gitu. Kalau kira-kira saya tuh mau nabrak, udah deh nabrak, mati deh, sampai begitu teman-teman saking oleh. Nah tapi itu pengalaman ya. Tapi setelah saya melalui perjalanan itu, saya renungkan dan saya juga sharing ke guru, belajar ke guru, minta nasihat sama guru. Dan itulah termasuk tanda-tandanya bahwa Allah itu ingin selesaikan masalah kita. Termasuk tanda ujian kita akan berakhir tuh kita dibuat banyak masalah, kita seolah nggak menemukan solusi, kita benar-benar dibanting tuh sama Allah. Semuanya makin datang masalah, yang lagi makin datang semuanya, sehingga kita sampai gelap tuh, nggak ngerti harus bagaimana. Nah disitulah kita diuji keimanan kita, diuji kesabaran kita, diuji keyakinan kita. Apakah kita masih yakin sama Allah? Apakah kita masih mau istiqomah melakukan ibadah-ibadah itu diuji teman-teman. Jadi Anda jangan kaget. Nah kalau Anda sedang ngalamin itu saat ini, saya katakan ya selamat, dan Anda harus jangan nyerah, jangan putus asa. Percaya deh sama omongan saya teman-teman saya. Ujian itu nggak mungkin melampaui batas kemampuan kita, nggak mungkin. Meskipun kita merasa kayaknya sudah nyerah, sudah nggak mampu lagi, percaya deh. Teruslah berharap sama Allah, teruslah kuatkan kesabaran, kuatkan diri, kuatkan keridhaan dengan berbagai cara kita lah. Yang penting kita tetap bertahan, tetap ke jalan Allah, tetap berbaik sangka sama Allah, jaga itu. Di situ kuncinya teman-teman semuanya. Di balik itu Allah akan selesaikan masalah kita. Termasuk Allah akan lunasin hutang-hutang kita. Jadi Anda jangan kaget, prosesnya itu memang seperti itu. Saya ya di pengalaman saya itu begitu. Nah jadi kalau Anda merasakan itu, yang Anda rasakan Anda kebingungan, nggak bisa mikir sampai bingung mentok gitu, nggak ngerti bagaimana, saya katakan berupayalah, paksa diri Anda, benar-benar harus tahan, dan Anda jangan nyerah, sabar, tahan. Anda harus punya motivasi diri sendiri. Insya Allah pasti bisa, pasti kuat. Karena saya dulu gitu teman-teman semuanya. Karena nggak ada yang, kalaupun kita minta nasihat ke guru, ke teman misalnya gitu atas persoalan Anda, termasuk mungkin Anda cerita ke saya cuma katakan sabar, tetap baik sangka, jangan nyerah, jangan putus asa. Kenapa? Karena itu dulu saya lakukan. Nah makanya kalau Anda sudah merasa ya Anda ikhtiar sudah Riyadhah itu menurut Anda sudah maksimal, sudah pol-polan gitu ya, tiba-tiba hasilnya tidak sesuai yang Anda harapkan, yang Anda inginkan, justru masalah makin banyak datang. Saya katakan sabar teman-teman semua, terus lakukan, terus amalkan, hadapin semuanya. Itu jadi jalan ampunan, itu sebagai jalan pembersihan dosa kita deh, anggap aja begitu. Saya menganggap itu sebagai jadi ya hukuman aja deh. Saya dihukum ya karena dulu banyak banget dosa saya tuh ya luar biasa deh ya. Saya jadikan itu sebagai jalan ampunan, hukuman saya ya dengan ya sampai merinding, gemetar tuh saya teman-teman, saya terima, saya alami gitu. Jadi saya paham betul gimana rasanya dikejar-kejar tuh, saya paham rasanya. Akhirnya ya mau nggak mau saya memacu diri saya, karena guru saya itu selalu bilang ya, hadapi, pasti mampu, pasti bisa. Hadapi, pasti mampu, pasti bisa. Selalu itu, jangan nyerah, jangan putus asa. Ya sudah, akhirnya saya ya berusaha dengan ya udah nggak ngerti lagi kondisinya seperti apa, ya udahlah saya nyerah, saya pasrahin semuanya ke Allah itu. La haula wala quwwata illa billah. Allah, udah ya Allah, hamba nyerah, hamba pasrah ya Allah. Ya makanya saat itu, makanya selalu saya bilang ya buat teman-teman, jangan lagi fokusnya pada amalan-amalan, jangan, tapi belajar diri untuk lebih ikhlas, untuk lebih sabar, untuk lebih ridha, supaya menghadapi ujian-ujian itu. Karena di sana ujian kesabaran, ujian keyakinan, ujian ya pokoknya ujian deh teman-teman semuanya. Dan nanti akan ada jalan yang Allah buka, yang Anda itu nggak pernah duga-duga. Yang penting Anda konsisten, istiqomah saja. Tetap lakukan, jangan nyerah meskipun Anda sudah merasa berat banget dengan keadaan itu. Sudah pasrahkan semua sama Allah. Anda tetap lakukan yang terbaik, Anda jangan belok sedikit pun, terus ke Allah. Terus lakukan amalan-amalan itu. Sudah deh, fokusnya. Makanya pada saya katakan ya, saat itu karena saya saking olengnya, saking harus bagaimana, semua sudah saya minta, tapi ke Allah nampaknya belum memberi. Makanya saat itu fokus saya itu bukan lagi meminta lunas hutang, tapi apa yang minta ampun aja sama Allah. Ya Allah, hamba nyerah, ampuni hamba ya Allah. Mudah-mudahan semua ini jadi jalan ampunan ya Allah atas semua dosa-dosaku. Itu yang saya lakukan. Yang saya amalin banyakin istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya tetap paksa itu bangun malam tahajud, saya tetap duha itu meskipun saya tuh memandang dunia itu sudah gelap, seolah kayak nggak ada harapan gitu ya. Udah saya paksain aja, saya amalkan. Terserah deh mau dikabulin mau enggak, terserah. Yang penting dah, kalaupun saat itu saya harus mati, ya terserah deh. Yang penting Allah tahu bahwa saya
nggak ada niat sedikit pun untuk nggak bayar utang. Saya benar-benar lihat niat yang kuat untuk lunasin utang, sehingga udah saya fight beneran, saya amalkan. Setiap saya down, setiap saya lemah, nggak semangat gitu ya, saya dalam hati selalu bilang, insya Allah pasti kuat, insya Allah ini hanya sementara, pasti mampu, pasti bisa. Saya selalu gitu. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan. Saya selalu gitu teman-teman. Nah makanya teman-teman semuanya pegang ini, selalu saya pegang kalimat ini, dan Anda pun pegang ini. Percayakan, masukkan ini ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Ini teman-teman, dan ini selalu berulang-ulang. Saya katakan bahwa Allah nggak mungkin kasih ujian di luar batas kemampuan kita, itu nggak mungkin teman-teman. Pasti kita mampu. Ketika Allah kasih ujian itu hanya kita yang mampu melewati, hanya kita yang bisa menghadapi itu semua, melewati semua. Jadi Anda jangan nyerah, pacu diri Anda semangat, terus beribadah sama Allah, terus minta sama Allah, terus ketuk terus pintu rahmat Allah tuh, dan percaya deh pasti ditolong sama Allah. Yang penting kuncinya itu tadi, kita sabar, kita baik sangka sama Allah, dan yakin bahwa Allah pasti memberi pertolongan, pasti Allah selesaikan masalah kita, pasti Allah. Nggak mungkin deh ujian itu selama itu, nggak mungkin. Kalau kita sudah datang ke Allah itu pasti dikasih jalan sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Kenapa saya katakan demikian teman? Karena saya pernah berada di posisi itu. Jadi tetap semangat, jangan nyerah. Kalau Anda merasakan hal yang saya jelaskan tadi, saya katakan selamat. Anda tetap istiqomah, tetap amalkan, tetap berbaik sangka sama Allah bahwa insya Allah ujian Anda akan berakhir, dan derajat Anda insya Allah akan diangkat sama Allah dengan caranya. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.